Ya. Sampai 1952. Jadi saat itu panglima tertingginya sekutu itu bahasa Jepangnya adalah bahasa Inggrisnya adalah SCAP ya, atau Supreme Commander of Allied Powers. Allied kan sekutu ya. Itu sebuah gelar yang dipakai oleh Jenderal Douglas MacArthur ya. Jadi Douglas MacArthur ini sangat-sangat nama yang sangat besar di dalam sejarah Jepang ya. Jadi pada masa pendudukan Jepang itu oleh sekutu seusai Perang Dunia II ya. Perang Dunia II kan Jepang kalah perang ya di tahun 1945, 15 Agustus. Kemudian di bulan Septembernya menandatangani perjanjian, dan akhirnya dengan ini Jepang dikuasai oleh sekutu sampai sekitar 1952, sekitar 7 tahunan ya. Nah, jadi di Jepang ini posisi ini utamanya disebut GHQ. Kalau minasang belajar sejarah Jepang sering keluar nanti istilah GHQ atau General Headquarters ya. Posisi yang tadi SCAP ini ya. Selain itu SCAP ini juga disebut sebagai pimpinan pendudukan. Ya, akan menduduki, desanya menjajah ya, termasuk ratusan staf pegawai negeri Amerika Serikat maupun personil militer. Ya, jadi orang Amerika sebanyak itu yang datang ke Jepang untuk melakukan penjajahan ya, pendudukan ya, karena dianggap Jepang kalah perang dan diambil alih oleh sekutu ya. Nah, ini adalah foto yang sangat, suara saya nggak putus-putus ya, aman? Iya, Deska? Aman, minasang? Aman sensei. Aman ya. Ini adalah foto yang sangat fenomenal dalam sejarah Jepang ya, minasang ya. Kira-kira yang sebelah kanan siapa, minasang? Kalau yang kiri ini kan tadi ya, MacArthur di sini. Yang sebelah kanannya siapa, minasang? Sebelah kanannya adalah sebelah kanannya bukan orang biasa, bukan orang sembarangan ya, minasang. Inilah Hirohito di sini. Hirohito di mana? Hirohito adalah seorang kaisar di zaman Showa. Ini kaisar terlama ya, yang sangat-sangat disegani, yang sampai dianggap sebagai dewa di sini ya. Bayangkan saja orang Jepang menganggap dia adalah dewa. Foto sama orang Amerika. Kelihatan nggak apakah tingginya sama? Sama nggak tingginya? Mohon maaf nih, tingginya sama nggak? Beda di sini. Beda jauh ya, kecil ya. Kita melihat orang Asia kecil dibanding orang Amerika bule yang tinggi-tinggi besar gitu ya. Nah, ini foto ini tuh sangat fenomenal. Ini foto dalam sejarah Jepang yang sangat mengejutkan masyarakat Jepang saat itu ya, memicu gelombang kejut seantero Jepang. Jadi adalah pertama kalinya warga Jepang ini melihat sang kaisar sebagai manusia biasa, ya. Karena yang kita tahu, karena ada pemahaman ya, ada suatu pemahaman bahwa kaisar adalah anaknya siapa ya? Ada yang tahu nggak? Kaisar adalah anak dari Ama? Enggak ada yang tahu? Anak dari siapa, minasang? Amaterasu Omikami. Siapa sih Amaterasu Omikami itu? Dewa atau Dewi ya? Dewi Matahari ya. Nah, jadi dianggap bahwa Hirohito ini adalah anak dari keturunan Dewa Matahari, keturunan Dewi Matahari. Makanya sebelum ada foto ini ya, orang Jepang itu beranggapan, sangat-sangat apa ya namanya, kaisar kami ini kaisar setengah dewa, anak keturunan dari dewa di sini ya. Dengan adanya foto ini masyarakat jadi tahu, oh seperti itu ternyata kaisar kami, kaisar kita ya, di mana sebelahnya adalah ada orang barat yang tinggi besar, dibayangi oleh MacArthur ini yang perawakannya jauh lebih tinggi daripada sosok yang selalu diagungkan sebagai dewa hidup ya. Ini foto sejarah yang paling fenomenal ya. Karena kenapa? Jadi hingga tahun 1945 ini kaisar ini menjadi sosok yang asing dan misterius. Jadi nggak sembarangan. Biasanya kan gitu ya, raja kaisar itu kan kita nggak bisa sembarangan salaman, nggak bisa sembarangan foto gitu ya. Nah, ia jarang sekali terlihat di depan umum dan selalu diam. Nah, jadi fotonya ini selalu seperti ini ya, apa namanya, sangat berwibawa gitu ya, jadi terasing dan misterius. Jadi jarang sekali terlihat di depan umum dan selalu diam. Nah, itu kala itu fotonya selalu diambil dari sudut tertentu untuk membuatnya tampak lebih tinggi dan lebih mengesankan ya.
Masih ingat ya, misalnya kalau misalnya jalan-jalan ke negara yang negara tertutup komunis kira-kira di zaman sekarang ada nggak sih? Yang katanya kita kalau main ke sana tuh nggak boleh foto pemimpinnya sembarangan, foto patungnya sembarangan. Kira-kira negara apa ya, Minasan? Korea Utara. Iya, Korea Utara di sini. Kita kalau ke Korea Utara harus ada guide-nya ya. Guide-nya itu khusus, jadi nggak bisa sembarangan juga ya. Maksudnya kita di guide dan nggak bisa, ya itu apa namanya, kalau ngambil foto itu nggak boleh sembarangan gitu. Atau lagi foto yang ada pemimpinnya ya, Kim Jong Il itu ya. Karena kalau Kim Jong Un masih hidup ya, bapaknya, kakeknya itu katanya sampai gitu sih ya, nggak boleh foto sembarangan. Itu semacam apa namanya, pemikirannya seperti ini. Jadi seperti pemikiran yang mungkin bahasa kasarnya mencuci otak rakyat gitu ya, bahwa ini loh pemimpinnya benar-benar yang seperti ini gitu ya. Nah, sampai pemerintah Jepang ini melarang foto Kaisar Hirohito dan MacArthur tadi ini ya, dilarang karena hal itu merusak citra agung kekaisaran. Betapa Jepang kan kembali ke imperialisme ya setelah zaman-zaman sebelumnya Jepang jadi feodal, kemudian kembali ke imperialisme, kekaisaran ya. Jadi jelek banget nih fotonya kayak gini ya, maksudnya, masa sih kaisar kita kayak gitu ya. Nah, namun Jenderal Amerika itu membatalkan larangan itu dan memerintahkannya semua surat kabar untuk memuatnya, tuh disebarluaskan nih biar orang-orang pada tahu gitu ya. Nah, tahun 1946 ya, 1 tahun di tahun baru itu, Hirohito ini menyampaikan pidato yang menolak apa yang ia sebut sebagai legenda dan mitos belaka. Artinya adalah dia menolak ya bahwa ada namanya deklarasi Ningen Sengen ya, deklarasi manusia dalam arti seperti bahwa saya ini manusia biasa, bukan keturunan dewa ya. Ini bahasa Jepangnya adalah Ningen Sengen. Minasang bisa cek nanti ya. Ningen itu kan manusia ya, Sengen itu apa namanya, deklarasi ya, pernyataan ya. Ini bacanya jangan Ningen Sengen ya. Kita belajar bahasa Jepang ya, jadi Ningen Sengen ya, deklarasi manusia bahwa yang telah menciptakan konsepsi palsu ya, bahwa pemikiran bahwa dia adalah anak dewa itu disangkal akhirnya karena fotonya sudah demikian tersebar ya. Seperti itu. Nah, otoritas Amerika di Tokyo ini mengklaim bahwa langkah itu dilakukan inisiatif Hirohito. Ya, pasti begitu ya. Amerika bilang itu kan Hirohito sendiri kok yang minta gitu ya. Nah, namun pihak Jepangnya menyangkal, mengatakan ya bahwa mereka bertindak atas perintahnya Amerika di bawah MacArthur ini. Jadi MacArthur ini benar-benar kayak yang orang yang sangat disegani di Jepang ya. Nggak yang berani gitu ya intinya. Nah, habis itu kan ada yang namanya Perjanjian San Francisco di sini, SF ya. Ini ditandatangani oleh Yoshida Shigeru ya, inilah Perdana Menteri Jepang yang saat itu melakukan upaya pemulihan kondisi Jepang pasca kekalahannya dalam Perang Dunia II ya. Jadi orang ini tuh sangat-sangat dianggap paling keren ya, karena orang apa namanya, Perdana Menteri inilah yang tanda tangan perjanjian besar yang membuat Jepang ini apa namanya, bisa pulih ya, bangkit. Bayangin aja dari porak-poranda, hancur lebur menjadi negara maju. Nah, pembaruan yang dilakukan Perdana Menteri ini mencakup orientasi hubungan politik antar bangsa ya, jadi HI, hubungan internasionalnya juga di apa namanya, sangat ditekankan, kemudian pembangunan di bidang ekonomi dan pertahanan. Ini penting sekali ya, hubungan politik antar bangsa ya. Karena apa? Karena kalau nggak pakai itu, negara yang baru kalah perang mau gantungan ke siapa? Ya, mau gantung ke siapa dong? Ya, jadi pinter-pinter melobi kan gitu ya, kalau hubungan internasional itu kan bagaimana kita itu pintar melobi supaya banyak bantuan kan ya, seperti itu ya. Di tahun 1945 saat itu ya. Nah, Jepang ini merangkak mulai pelan-pelan menjadi negara yang apa namanya, pelan-pelan menjadi bangkit ya. Di tahun 1960-an itu ada namanya apa namanya, Kozo Keizai Seicho di sini. Kodo Keizai Seicho ya. Kodo Keizai. Ini penting ya, minasang, silahkan diingat-ingat dan dicatat ya. Kodo Keizai Seicho ini adalah, ada yang tahu Keizai itu artinya apa? Keizai. Do you imi desu ka, Keizai? Ekonomi, Sensei. Ekonomi. Ada sih, ekonomi. Kodo. Salah, kodo. Do-nya pendek. Kodo Keizai Seicho. Oke, betul. Keizai ekonomi. Seicho, Anda tahu Seicho artinya apa?
Berapa? Pertumbuhan So, di sini pertumbuhan ekonomi cepat ya. Di tahun berapa? Di tahun 1960 sampai 70. 1960 sampai 70 ini adalah Jepang memasuki namanya Kodo Keizai Seicho, pertumbuhan ekonomi cepat ya. Lah, padahal Jepang kan baru hancur luluh lantak ya. Tapi di tahun 1960 sampai 70 Jepang langsung melejit, melesat, set gitu ya. Itu udah beberapa tahun saja setelah perang ya, 10 tahunan setelah perang ya. Di antara produknya Kodo Keizai Seicho salah satunya adalah diselenggarakannya perhelatan Taikai di sini atau apa namanya? Perlombaan olahraga yang paling besar di dunia, namanya apa Minasang? Apa? ASEAN SEA Games pada Dodiska? ASEAN SEA Games, kedengeran nggak ya suara saya? Yang lain pada kemana yang biasa ini ya rame Dengar ya? Sensei. Iya apa nih? Apa kira-kira apa yang paling besar? Perlombaan paling besar Olimpiade Tokyo. di depan tinggal dibacakan ya kalau ada yang bersuara. Olimpiade Desne ya. Jadi Olimpiade Tokyo itu di tahun 1964 ya. Apa namanya? Jepang itu mengalami ini adalah salah satu produk Kodo Keizai Seicho di mana Jepang sudah bisa menyelenggarakan Olimpiade Tokyo di tahun 1964. Ini adalah Olimpiade pertama di Asia ya, dan yang pertama bisa menyelenggarakan adalah Jepang sebagai negara yang sudah dianggap maju padahal barusan kalah perang ya. Ya ini seperti ini ya, tahun 1964 mungkin kalau kita bandingkan dengan Indonesia masih belum apa-apa ya, masih pelan-pelan. Biasanya padahal startnya sama ya, 1964. Jadi Jepang ini berhasil menjadi negara penyelenggara Olimpiade pertama di luar Eropa dan Amerika ya. Jadi sebelumnya selalu Amerika dan Eropa, tetapi di tahun ini bisa diambil alih oleh Jepang ya. Tahun yang sangat masih Bapak Ibu kita mungkin bahkan ada yang belum lahir ya di tahun ini ya. Ini dia sudah bisa Olimpiade saja ya. Nah, mengiringi hal itu juga ada namanya Shinkansen. Jadi Shinkansen yang pertama di Jepang yaitu peresmian Tokaido Shinkansen ya. Tokaido itu daerah Jepang Tengah ya. Itu sudah ada Shinkansen ya. Tahun yang sama 1964 juga. Jadi untuk mengiringi Olimpiade itu ya. Jadi seperti ini ya, kayak kapal ya, mirip kapal apa nih ya? Mirip Titanic mungkin ya bawahnya ya. Jadi kayak gini, ini adalah Shinkansen pertama di Jepang di tahun 1964 ya. Jadi benar-benar sangat menakjubkan ya. Hasil dari pertumbuhan ekonomi tingkat tinggi itu ini ya. Peresmian Tokaido Shinkansen. Jadi di tahun itu sudah ada Shinkansen ya, hebat sekali meskipun jalurnya masih belum banyak, belum panjang ya. Kemudian ada juga namanya Osaka Expo ya di tahun 1970 ya. Ini juga terkenal ya Minasang ya. Jadi semacam observatorium ya, yang ada yang pernah lihat gambar ini? Apa ya namanya bahasa Jepangnya saya lupa. Ada di Osaka ya. Taiyo Toke ya. Taiyo apa ya saya lupa itu ya. Taiyo itu matahari ya. Jadi ini namanya Bampaku di sini. Bampaku itu singkatan dari Bangkoku Hakurangkai ya. Bangkoku, pakunya itu dari kata Hakurangkai. Bangkoku ini bukan Bangkok ini bukan Thailand ya, Bangkok itu bukan. Bangkok itu negara-negara ya, semua negara. Hakurangkai itu eksposisi atau pameran ya, pameran seluruh dunia di tahun 1970 ya. Benar-benar sangat cepat ya, di tahun itu sudah bisa melakukan seperti eksposisi tingkat internasional ya. Jepang ini jadi panitianya ceritanya gitu ya. Bangkoku Hakurangkai ini juga sebagai tanda dari hasil dari pertumbuhan ekonomi tingkat tinggi atau cepat. Ya. Nah, tetapi mengiringi hal itu ada juga di tahun 73 ya. Di tahun 73 ini ada namanya kejutan minyak ya atau oil shock di mana
adanya kekacauan ekonomi yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah oleh OPEC ya. OPEC ini organisasi negara ekspor minyak ya. Kebanyakan berarti dari Arab. Gimana, Hasbisang? Di tahun 73 ya, terhadap negara yang memihak Israel ya. Jadi memang sudah lama ya negara-negara dari negara Arab ini berlawanan dengan Israel ini. Jadi terhadap negara yang pro Israel itu negara pengekspor ini minyak ya, OPEC ini berarti kebanyakan dari negara Timur Tengah ya. Ini membatasi jumlah minyak ke seluruh dunia ya. Jadi harga minyaknya tinggi sekali atau dibatasi gitu ya di perang Timur Tengah keempat gitu ya. Nah, di Jepang ini sampai harga minyak mentahnya ini naik sampai 4 kali lipat ya. Jadi parah banget ya. Jadi naiknya bukan 2 kali lipat, tapi 4 kali lipat sehingga desas-desus akan habis kertas toilet tersebar sampai terjadi keributan seperti rakyat mengantri panjang di Tokyo ya. Jadi yang ribut malah ini gambarnya ya, ini adalah foto yang mencerminkan orang-orang di saat itu ngantri kertas toilet. Jadi kertas toilet itu mau habis gitu ya. Nah, entah kenapa orang Jepang itu sangat kertas toilet ini sebagai kayak barang wajib ya, barang yang harus ada gitu ya. Ini sebagai hasil dari adanya oil shock ini ya. Ini mau ada desas-desus, ini mau habis, jadi akhirnya sampai panic buying ya. Seperti kita waktu kemarin mungkin ada panic buying tentang masker ya, adanya pandemi di luar dugaan. Biasanya pandemi di luar ya, kita nggak ngebayangin ada seperti itu ya. Tapi di sini waktu oil shock di tahun 73 itu panic buying-nya adalah tisu toilet, seperti itu ya. Jadi hasilnya seperti ini kira-kira. Jadi ada oil shock ya, nggak ada gas ya, gas shortage. Jadi benar-benar sangat dibatasi. Ya apalagi Amerika ya, yang pro Israel ya. Jadi dibatasi, apalagi mereka menggantungkan minyak kepada negara-negara Arab, tetapi sayangnya misalnya dia bersekutu dengan Israel, akhirnya dibatasi oleh para negara anggota OPEC itu ya. Di tahun 19. Jadi ini adalah kekacauan ekonomi yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah oleh organisasi tadi itu ya. Jadi sampai 4 kali lipat itu harganya, jadi sampai membuat keributan ya, kerusuhan. Kemudian ada juga sebenarnya adanya KTT ya, negara-negara maju atau summit ya. Ada juga seperti itu. Baik. Nah, di tahun 1974-nya itu di Indonesia juga ada ya. Jadi ada kita sebenarnya belajar sejarah itu sekalian apa sih yang ada di negara kita di tahun yang sama, apalagi yang ada kaitannya dengan Jepang ya. Jadi adanya peristiwa namanya peristiwa Malari ya. Ada yang tahu Malari ini singkatannya apa? Udah pernah dengar Malari? Apa baru pernah dengar sekarang? Malari wa doyu imi desu ka? Singkatan dari baru pernah dengar 15, kira-kira bulan apa kalau Malari ini? 15 Maret, Februari, Januari, Desember. 15 Maret. Januari. Kalau dari singkatan katanya kelihatan 15 Januari des nih. 15 Januari 1974. Nah, ada apa sih di Indonesia, kita harus tahu ya. Ada apa sih di Indonesia gitu ya. Ada kaitannya sama Jepang ya. Adanya peristiwa Malari tahun 74 ya. Ini adalah para mahasiswa yang berdemo ya dari UI itu mana ya, Salemba ya, menuju ke daerah pusat Jakarta ya. Ada tuntutan, 3 tuntutan, desnya Tritura baru ya. Coba dibaca apa aja tuntutannya Minasang biar pada nggak ngantuk. Yang pertama adalah tuntutan Tritura adalah Tritura. Tritura apa sih artinya? Sambil belajar bahasa Indonesia, sejarah nih. Tuntut apa namanya Tritura? Singkatan dari Tritura. Nggak ada yang tahu Tritura. Tunya apa tuh? Tuntutan rakyat Disney Tritura. Ya, harus tahu ya bahasa apa sejarah Indonesia juga jangan ketinggalan. Apa saja coba dibaca Minasang? Tritura baru tahun 1974.
Bubarkan bubarkan lembaga presiden, Aspri, turunkan harga ganyang korupsi. yang ketiga adalah ganyang korupsi desne. Saat itu kira-kira presidennya siapa ya? Presidennya siapa? Bung Karno atau siapa? Soeharto. Ya, di tahun 1974 ya. Presidennya sudah dipegang oleh Presiden Soeharto ya saat itu ya. Jadi tritura desne, tri tuntutan rakyat. Kita lihat nanti emang apa sih hubungannya sama Jepang gitu kan. Kita lagi belajar sejarah Jepang gitu ya. Bahwa di Indonesia ada kejadian Malari ini ya, peristiwa Malari, adanya orang-orang ini menyampaikan 3 tuntutan rakyat, itu bubarkan lembaga Aspri ya, di mana saya mungkin nggak terlalu kuasi ya sejarah Indonesia ya, bahwa ada semacam ya nepotisme kali ya di situ ya. Kemudian turunkan harga. Jadi saat itu dampak dari Krismon ini, makanya dampak dari krisis minyak ini sebenarnya sampai ke Indonesia. Jadi harganya ikut naik ya, turunkan harga. Jadi benar-benar meluas ke global ya. Jadi meluasnya secara global. Ya nyatanya tadi aja seperti itu ya, di Jepang juga kena ya seperti ini. Barang-barang kebutuhan pokok itu bisa habis gitu ya. Di Indonesia pun juga sama. Jadi kena oil shock ya, dampak dari oil shock itu turunkan harga. Kemudian ganyang korupsi ya. Ini kita sudah tahu ya bahwa di zaman pemerintahan itu korupsinya sangat tinggi ya. Nah, para demonstran ini berteriak lantang menentang derasnya investasi Jepang. Jadi saat itu tuh Jepang investasi banyak sekali di Indonesia ya. Deras sekali investasi Jepang yang masuk ke Indonesia ya. Nah, ini adalah Perdana Menteri namanya Kakue Tanaka desne, sangat terkenal ya dalam sejarah Indonesia juga ya. Ini dia para demonstran ini berkata bahwa modal asing yang beredar di Indonesia ini sudah sangat berlebihan. Jadi Jepang kan investasinya banyak banget ya. Nah, menurut mereka pula Tanaka dengan investasinya korporasi dan produk-produk Jepang ini membentuk imperialisme gaya baru ya. Jadi dianggap sebagai imperialisme tetapi di masa modern seperti itu ya, di gaya yang baru. Jadi banyak yang menentang ya, mendemo ya. Sampai mereka bilang kami akan membakar semua produk Jepang, desne. Ini kerusuhan ini ya pasti ada bakar-bakaran gitu ya, penjarahan, desne. 807 mobil dan motor buatan Jepang ini hangus dibakar. Terus orang-orang ini meninggal dunia, banyak yang ratusan orang luka-luka dan ratusan bangunan juga rusak berat, dan adanya penjarahan di di beberapa toko emas. Penjarahan ya, minasang bisa melihat bagaimana sih kronologinya peristiwa Malari ini yang ada kaitannya dengan Jepang, desne. Jadi di sini kalau menurut salah satu sumber ya, Kakue Tanaka ini ke Jakarta ya, dia melakukan perundingan dengan Soeharto dan beberapa menteri di Istana Negara ya. Jadi mahasiswa ini berdemonstrasi di beberapa tempat di Jakarta ya. Mereka mengadakan long march ya, banyak sekali. Long march itu kayak iring-iringan panjang sekali ya, berlangsung dari kampus UI Salemba sampai Trisakti ya. Jadi dari Salemba sampai ke Jakarta Barat Grogol. Mereka menuntut tritura tadi 3 itu ya. Disebut sebagai demonstrasi besar pertama setelah Orde Baru di Indonesia ya. Orde Baru kan mulai dari diangkatnya Presiden Soeharto ya. Ini adalah orang-orang yang ditahan karena berdemonstrasi ya. Ya, kedua orang-orang ini tersingkir perlahan setelah peristiwa Malari 1974 ya, seperti itu. Ini adalah gambaran dari Jepang di zaman Showa ya, Showa yang setelah perang, di mana Jepang itu sudah mengalami tadi namanya Kodo Keizai Seicho desne, pertumbuhan ekonomi cepat, di mana di tahun 1960 tadi sudah menyelenggarakan Olimpiade, kemudian Shinkansen, kemudian adanya Expo ya, tetapi kena oil shock di tahun 73 yang pengaruhnya sangat global,
akhirnya mengenai juga sampai Indonesia ya. Akhirnya mau nggak mau ada peristiwa ini sampai ke Indonesia yang ada kaitannya dengan Jepang ya. Kemudian di tahun 1970-80 sebenarnya Jepang ini juga produk-produknya sudah mulai memasuki Indonesia ya. Nggak hanya Indonesia tetapi ke luar negeri. Produk Jepang itu sudah menyebar di seluruh negara ya. Jadi produk elektronik ya, kemudian mesin-mesin gitu ya. Itu dikuasai Jepang ya. Jadi hebat sekali Jepang di tahun 80 itu sudah menguasai dunia dengan elektroniknya ya. Seperti itu ya. Coba saya mau sebentar ya tadi. Hai. Masih pada nyimak ya Minasang ya? Ini desu ka? Hai. Jangan ditinggal tidur ya. Hai. Jadi ini ya, jadi perkembangan Jepang dan dunia selanjutnya dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang pesat tadi yang disebut dengan Kodo Keizai Seicho. Kelihatan sudah? Mimas ka? Kelihatan ya? Jadi Kozo Keizai Seicho itu tadi pertumbuhan ekonomi pesat itu sebenarnya sudah mulai tahun 1950-an sampai awal tahun 70 ya. Ini akan memperkaya kehidupan negara Jepang menjadi negara adidaya ekonomi ya. Di tahun 64 tadi sudah Olimpiade, kemudian eksposisi di Osaka ya. Dan Shinkansen Tokaido tadi sudah mulai beroperasi bertepatan dengan Olimpiade Tokyo. Tetapi di Timur Tengah, di Arab itu, Semenanjung Arab itu banyak ada krisis minyak, termasuk tadi oil shock itu, pertumbuhan ekonomi yang pesat di Jepang berakhir. Jadi 1973 itu sebenarnya berakhir, sebenarnya cepat sih. Akhir tahun 50-an sampai 1973 ya, sekitar 20 tahunan itu sudah mulai turun ya. Kalau sementara kalau diplomasinya Jepang dengan berbagai diplomasi ini ya, Uni Soviet, kemudian perjanjian dengan Korea Selatan ya, karena Korea Selatan, Cina itu kan karena kenapa melakukan perjanjian perdamaian dan persahabatan ya, karena mereka Jepang kan menjajah ya dengan sejarahnya yang sangat kelam. Jepang menjajah Korea dan Cina dan sebenarnya sampai sekarang pun mereka juga masih ada dendam ya dengan Jepang ya, karena mengingat kekejaman di masa lalu ya. Nah, di tahun 1968 ini Kepulauan Ogasawara ya di Jepang, dan tahun 1972 Okinawa ini dikembalikan ke Jepang tadi ya, setelah Okinawa itu perang Asia Pasifik itu yang paling ini. Disebutnya perang Okinawa ini yang Amerika dan Okinawa disebut Tetsuno Ame ya. Tetsuno Ame itu hujan besi ya. Jadi banyak sekali peluru yang ini. Mungkin Minasang bisa nonton filmnya ya, kalau ada, saya nggak tahu sih, nggak hafal juga ya, film yang berkaitan dengan sejarah Jepang ya, yang misalnya banyak sekali ya film-film yang berkaitan dengan sejarah Jepang, misalnya kayak yang Hotaru no Haka atau ya. Terus film-film apa lagi yang Minasang tahu? Ada yang tahu film-film yang berkaitan dengan sejarah Jepang? Itu Minasang bisa tonton ya, jadi seru ya sambil belajar sejarah ya, apalagi kalau kita tahu Jepang itu punya studio Ghibli ya, dia bagus ya tampilannya gitu ya, itu dibikin film banyak sekali penggemarnya, meskipun itu tentang sejarah, tentang apa, tapi dikemas secara menarik ya, seperti itu. Ini kronologinya itu ya, jadi masih ada Heisei ya, sebenarnya Heisei itu setelah Showa ya, Showa itu Heisei ya, itu nanti pergantian kaisar, jadi akhirnya masuk ke zaman Heisei ya. Jadi untuk zaman Showa sebenarnya sampai akhir tahun 80-an ya, 88 ya, karena 89 sudah masuk Heisei ya. Ini kalau kita lihat ya, nah ini ya tadi ya, tadi kan sampai oil shock ya. Kemudian di tahun 78 ini menandatangani perjanjian damai dengan Jepang dan Cina ya. Kemudian ada KTT atau summit ya, diselenggarakan pertama di Tokyo ya. Ini suatu loncatan yang sangat besar di tahun itu. Jepang menyelenggarakan 2
konferensi internasional ya. Nah, ini minasan bisa lihat nih di sini ya. Jadi ada penyebaran alat rumah ya, di mana dulu itu ada sebutan 3 harta suci, yaitu TV hitam putih, kulkas, dan mesin cuci ya. Kemudian di tahun 70-an itu ada TV berwarna, mobil, AC ya. Ini maksudnya adalah barang produksi Jepang ya. Ini Jepang ini Jepang ini mengekspor ya ke seluruh dunia dan akhirnya bisa merajai perekonomian dan menjadi raja elektronik di dunia ya. Kemudian pembukaan jaringan transportasi ya, di mana adanya Shinkansen tadi ya, Tokaido tahun 64, Shinkansen Sanyo itu daerah dari Hiroshima sampai Osaka ya tahun 75. Kemudian Tohoku Joetsu di Jepang Utara itu juga mulai dibuka, dan sampai adanya namanya jembatan besar Seto di tahun 88 ya. Kemudian hadiah Nobel ya, orang-orang para peneliti Jepang, ilmuwan Jepang ini dapat banyak sekali hadiah Nobel ya, dari fisika, sastra, perdamaian, kimia. Ini produk dari salah satu produk dari negara maju ya, sampai bisa mendapatkan Nobel ya. Penelitiannya sangat sangat gencar ya saat itu ya, sebagai hasil dari persiapan Jepang sebelum perang ya. Seperti itu ya minasang ya. Mungkin kita nonton video lagi karena